Semoga ini yang terakhir. Yung pisang goreng mantap. Selamat malam, Kak. Ya, malam, Kak. Oh, Rantas lagi diguyur hujan nih. Pantesan teman juga itu banyak yang nggak masuk nih hari ini. Kalau di sini masih gerimis sih, Panggarangan.
Itu kemarin saya baru tadi pagi baru upload itu kan yang apa yang video ya. Nah, aksi nyata ya. Ya, senjata sama ada PPT juga. Cuman pas saya upload yang refleksi terlambat. Cuman kalau kemarin yang video aku nggak ada keterangan terlambat ya. Video itu kalau nggak salah hari kemarin ya kayak atau hari Iya. kemarinnya gitu. Iya, kemarin hari Senin tanggal 4 itu Iya. due date-nya. Cuman pas tadi saya upload linknya nggak ada keterangan terlambat, nggak ada LED-nya, submit aja udah. Iya. Selamat malam Kak Lucy. Malam Kak. Gimana udah beres Kak untuk aksi nyatanya? Belum Kak, masih proses. Proses ya. Cuman saya kelebihan waktu tadinya kan 41 menit. Saya edit lagi, potong-potong lagi, saya buangin yang ini. Jadinya 33 menit. Udah lah, nggak apa-apa lah. Lebih 3 menit doang. Itu udah sama testimoni ya Kak ya? Ya, udah sama testimoni. Cuman saya testimoninya itu enggak saya rekam satu persatu ya, jadi saya pilih aja 3 orang gitu, jadi ya nggak apa-apa sih kalau saya tanya langsung aja gitu. Iya, 1 atau 2 orang juga nggak jadi masalah sih, nggak harus beberapa orang gitu. Kita tinggal beberapa pertemuan lagi sih Kak, awal Desember kita udah beres lah insya Allah. Cuma itu tugas-tugasnya yang belum selesai, tolong diselesaikan dulu gitu. Pas kemarin saya cek yang modul 1 itu masih banyak yang belum gitu, yang belum masuk gitu. Kalau modul 2 saya belum cek lagi gitu. Oh iya Kak, kalau video aksi nyata itu harus full 30 menit itu tanpa potongan apa boleh editan? Ya memang kalau seharusnya memang tanpa diedit ya Kak ya, tapi kalau misalkan kita nggak bisa full tanpa edit ya kita bisa potong-potong aja lah, yang penting potongannya itu jangan gimana ya, kelihatan gitu, kelihatan editannya gitu, harus nyambung gitu antara frame 1 dengan frame yang lainnya itu. Oh seperti itu, tadinya kan Pemprov lagi bikin video UKIN ya Kak. Ya. Dia mau pakai video itu aja yang 30 menit itu yang potongan gitu. Kita tambahin testimoni gitu. Ya nggak apa-apa sih, misalkan seperti itu juga. Cuman gini Kak, saya dapat kelas dari yang kelas lain juga ya, yang hasilnya siapa? Karatna ya? Ya Karatna ya betul. Cuman kemarin itu teman bilang katanya 1,5 jam 90 menit. Apanya? Ini video yang ini yang aksi nyata. Ya kalau memang seharusnya sih memang 30 menit, tapi kalau misalkan nggak bisa susah ya gitu, ya nggak apa-apa lah, mungkin nanti bisa diedit misalkan seperti itu. Karena memang ketentuannya kan seperti itu ya Kak ya. Coba Kak yang lainnya gimana ya, ini belum pada masuk ya, baru 2 orang.
Selamat malam Kak Asep. Kak Asep udah beres Kak untuk aksi nyatanya Kak? Alhamdulillah sudah Kak. Gimana Kak suaranya kecil Kak? Iya ini sinyalnya kayaknya nih. Oh sinyal ya kayaknya ya. Di sana hujannya Kak ya? Hujan ya. Hmm. Kita tunggu 5 menit lagi ya Kak ya. Kalau misalkan masih belum pada masuk, kita mulai aja. Kita mulai aja ya Kak ya, nggak apa-apa lah. Kita 3 orang juga. Kak Andrean, Kak Asep, Kak Lucy ada?
Udah, Iya, Kak. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak hebat semuanya. Meskipun pesertanya belum pada masuk ke GMAT ya, kita mulai saja pertemuan yaitu tentang refleksi aksi nyata ya. Kita mulai saja. Kita untuk malam ini durasinya yaitu 2 JP sekitar 90 menit. Nanti saya akan coba share layar ya. Sudah kelihatan kakak semuanya? Ya, Sudah, Kak. Oke ya, refleksi aksi nyata yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Durasinya yaitu 2 jam pelajaran. Oke, kemudian kesepakatan bersama ya, yaitu menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Untuk agenda pada malam ini, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyimak video aksi nyata dari kakak-kakak semuanya. Kemudian yang ketiga yaitu refleksi aksi nyata. Kemudian yang keempat presentasi. Yang kelima refleksi kegiatan pada hari ini. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Oke, untuk malam ini mungkin kakak-kakak sudah membuat ya video aksi nyata. Kalau bisa di sini silakan kakak-kakak boleh menampilkan video aksi nyata tersebut di dalam GMAT ini. Kemudian nanti silakan kakak-kakak yang lainnya mengamati kira-kira kekurangannya apa di video aksi nyata tersebut. Silakan mungkin Kak Andrean sudah selesai untuk pembuatan video aksi nyatanya, boleh ditampilkan Kak? Siap. Baik, Kak.
izin share screen Kak. Silakan Kak. Ini kalau misalkan ini suaranya ada muncul nggak ya? Itu udah diputar ya Kak ya videonya ya. Iya. Tapi di sini masih belum bergerak gitu. Oh iya, belum di play soalnya. Oh, siap. Nggak ada suaranya ya Kak Andre? Nggak ada suaranya? Ya, Apakah suaranya karena kecil nggak kedengaran atau gimana Kak ya? Pada Tapi- waktu Tapi kalau di sini udah full sih suara mah. Coba saya ini lagi. Ada nggak suaranya? posisinya lagi doa. Enggak ada. Nggak ada. nggak ada Kak. Bentar. Nyari settingnya dulu nih. Kalau ada suaranya. Belum Kak, belum kedengaran gitu. Itu pada waktu Kak Andre memberikan aba-aba juga memang nggak kedengeran Kak. Iya, tapi padahal ini suaranya udah full ini. Udah full ya di sananya ya. Apakah karena sinyal atau gimana ya? Kayaknya sinyal ini jaringan. Ini materinya tentang bola basket ya Kak ya? Ya, bola basket di materi kelas 7 itu tentang passing, chest pass, ball pass, dan hand pass. Ini pemanasannya berbentuk permainan Kak, jadi kucing-kucingan ya. Jadi yang di luar itu diupayakan supaya saling mengoper bola
supaya bola itu tidak terkena oleh yang dikejar, yang ngejar bola. Nanti kalau misalkan yang kena tersentuh bola nanti bergantian gitu terus.
Suaranya udah ada Kak, cuma kecil. Kecil ya? Iya. Yang ketiga itu adalah overhead pass. Nah, bagaimana overhead pass? Masih di atas kepala. Simpan bolanya di belakang kepala kita, ya. Kemudian ayo dorong dengan lengan kita, ya. Dorong, batu dengan langsung. Ada lagi. Oke, paham? Nah, sekarang kita coba dari head pass dulu dengan cara berkelompok, ya. Sama lakukan head pass dulu. Setelah itu baru ke cara berjalan, ya. Paham? Kelompoknya seperti tadi, ya. Kelompoknya seperti tadi, tapi itu berjalan sama ada satu orang di belakang. Nanti ada apa? Chest pass dulu, salah satu lingkaran, melakukan chest pass, masuknya ke korban. Setelah korban satu lingkaran, nanti ke chest pass. Bisa itu bergantian dengan cara berpasangan. Oke, sekarang lingkaran tadi, korban masuk ke lingkaran tadi. Satu putaran lakukan chest pass, setelah itu satu putaran lagi wall pass, satu putaran head pass. Siap, siap.
mereka dalam bermain melakukan chest-passan dari posisi yang benar ada kriterianya. Jadi kriterianya ini ya. Ada di sini tentang melakukan gerakan chest pass ya. Yang sudah kalian amati bagaimana cara melakukan chest pass, ball pass, dan head pass dari pandangan, gerakan tangan, kemudian dengan kaki. Ya, nanti kalian amati. Nah kalau misalkan kalau misalkan melakukan chest pass-nya, nah, ya. Tapi kalau misalkan chest pass-nya arah bolanya melambung, berarti kurang. Ya, jadi di checklist off. Ya, paham? Batuk, Pak Haji.
Bimbel. Oke, Pak. Dalam ini ya, dalam koreksi ya, harus tidak apa sih kesalahan saya? Saya salah ya, Bos. Oke. Bos, silakan untuk pendinginannya. Ya, semua tarik nafas dari hidung. Ya, tarik nafas dari hidung. Tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi dari hidung. Tahan, keluarkan dari bawah. Lagi, sekali lagi, tarik nafas dari hidung. Tahan. Oke, lepaskan tangannya ke atas. Nah. Gerakan pergelangan tangannya, gerakan pergelangan tangannya. Gerakan. Kemudian bawah. Bawah. Ke depan. Oke, nah. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran tentang permainan bola basket, yaitu tentang passing? Perasaan kalian bagaimana? Jangan malu. Kenapa? Sebutkan aja. Seru. Terus apa lagi? Senang. Terus? Apa lagi ya? Nah, apalah terus yang kedua? Tadi kita bahas, tadi Bapak menerapkan tentang konsep bermain dari pemanasan, kemudian dari inti yang terakhir itu kita bicara game. Nah, perasaan kalian tentang menerapkan permainan tadi, ya, itu bagaimana? Seru. Terus gimana? Apa yang menjadikan serunya ini? Apa? Bermain sama? Nah. Bagaimana lagi? Ketawa. Terus apakah ada kesulitan nggak dari materi tadi? Nah, dari cara Bapak mengajar, ada yang tidak dipahami, terus kemudian dari cara Bapak mengajar, apakah kalian merasa tegang? Iya, tapi dipahami nggak? Dipahami. Terus kemudian kalian merasa tegang nggak? Enggak. Oke ya, menikmati ya. Oke. Tentang kiri. Kiri. Ya, tanpa pikiran. Ya. Dan ini gambar. Ya, jadi gambar. Dan saling buat happy. Oke, itu aja ya. Terima kasih. Buat anak-anak silakan boleh istirahat. Ya. Ya, sudah kan? Ya, silakan Kak, boleh di. Oke, ya itu tadi video aksi nyata yang ditampilkan oleh Kak Andrean ya. Boleh dari peserta yang lain memberikan tambahan, mungkin ada kekurangan atau memang video aksi nyatanya sudah pas atau seperti apa, silakan. Dari mulai pendahuluan, kemudian inti, sampai ke penutup, sampai ke refleksi. Apakah sudah pas atau misalkan ada kekurangannya sebagai tambahannya, silakan kakak-kakak yang lainnya. Kak Lucy atau Kak Asep,
Kak Juheri atau Kak Momo silakan. Baik Kak, Kak izin coba memberikan komentar ya. Kalau menurut saya pembelajaran dari apa yang ditampilkan Kak Andre tadi sudah bagus dan cocok ya, udah ada berbagai macam cara penilaian pun udah tidak hanya seperti biasa gitu, hanya gitu-gitu aja. Di situ ada penilaian antar temannya. Terus permainan juga tidak guru itu sebagai komando saja, tidak hanya jadi guru itu di situ sebagai fasilitator ya, sudah seperti kayak gitu. Dari cara pemanasan pun Kak Andre sudah beragam ya, dari yang statis itu pemisahan antara yang laki-laki, laki-laki, perempuan, terus ada gamenya juga. Kalau menurut saya sangat bagus sih. Mungkin itu Kak. Ya, terima kasih kepada Kak Lucy ya yang telah memberikan tanggapannya. Tadi ya setelah saya lihat video aksi nyata Kak Andrean, memang dari pendahuluan inti sampai penutup sudah sesuai ya, dari mulai teknik dasar misalkan dengan cara berpasangan, kemudian saling menilai antar teman, kemudian yang terakhir dengan cara simulasi ya, simulasi permainan bola basket meskipun tanpa ring ya, dalam bentuk dribble kemudian passing seperti itu. Oke, terima kasih kepada Kak Andrean sama Kak Lucy. Mungkin dari yang lainnya boleh satu lagi yang mau menampilkan video aksi nyatanya. Kak Lucy atau Kak Asep sudah selesai belum aksi nyatanya? Kalau Maaf Kak, misalkan yang saya belum. belum Kak Lucy ya. Kalau Kak Asep udah Kak Asep? Kak Asep sudah Ya, selesai aksi nyatanya? ini masih editing Kak. Oh, belum Ini kan selesai ya? jadi ini karena baru belajar ya untuk ke Iya. video pembelajaran ini, ya mungkin tadi masih belum terlalu paham gitu untuk cara pembuatan video, terus sama dengan apa selipan-selipan kayak kemarin juga udah nanya ke Kak Andre, minta mau belajar gitu kan, baru mau belajar gitu. Karena jujur saja ini untuk kalau video, untuk terus cara pembelajaran seperti ini, cara untuk video ini emang untuk angkatan kita ya, angkatan Pak Juheri, mungkin Pak Momo, waduh ini mungkin kayaknya udah agak lumayan, udah gaptek lah gitu. Nah, makanya ini masih tahap belajar-belajar dari masih belum selesai Kak gitu. Cocok. Tetap semangat Kak, meskipun kita sudah lanjut ya, tapi tetap kita harus tetap belajar Iya, gitu. itu juga Yang nanya-nanya. penting kita punya kemauan gitu untuk mau mencoba gitu. Ini udah nanya-nanya di Canva gimana, di apa capcut atau apa gitu kan. Kalau saya biasanya suka dicapcut aja Kak untuk memotong video gitu ya, lebih enak gitu kalau di HP itu. Iya. Ya ini udah nyoba di Canva, waduh agak lumayan ya gitu. Lumayan sulit. Berarti belum Belum ya selesai Kak. diedit ya Kak ya? Ya. Kalau Kak Juheri udah beres belum? Sama belum? Belum. Kebetulan nih Iya. lagi ada ini di rumah Kak Nunoy. Apa namanya? Musibah sedikit lah. Jadi saya Kenapa fokus Kak? ke situ. Rumahnya ajur kena angin. Oh, berarti di sana anginnya besar ya Kak ya? Iya. Iya.
Maafin aja nanti lah, insya Allah lah nanti. Ya, siap Kak. Oke, kalau misalkan tidak ada lagi yang mau menampilkan video aksi nyata, kita lanjut aja ya ke PPT-nya. Di sini ada tugas refleksi aksi nyata, Kak. Di sana ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, saya copy aja ya Kak ya di kolom chat. Nanti silakan kakak-kakak diisi di kolom chat. Nah, ini pertanyaan yang pertama, Kak. Apa yang bisa kita pelajari dari video aksi nyata tersebut, Kak? Boleh secara langsung aja, Kak. Kita sharing aja ya. Silakan kakak-kakak yang lainnya boleh untuk berpendapat. Mungkin dari beberapa kakak-kakak ada yang sudah membuat video aksi nyata, tapi ada yang masih dalam proses edit, ada yang sudah selesai. Silakan, apa yang bisa kita pelajari dari video aksi nyata yang kakak-kakak semuanya buat tersebut? Silakan Kak Andrean, boleh untuk menjawab pertanyaan pemantik tersebut. Ya, baik Kak. Jadi yang sudah saya pelajari ya dari video aksi nyata yang sudah saya buat, pertama saya bisa mengetahui gaya mengajar ya. Yang saya terapkan itu kan gaya mengajar inquiry ya. Jadi dari hal yang mudah, dari yang statis. Jadi dalam melakukan passing itu kan diam di tempat kan. Ya. Nah, terus setelah itu dengan cara bergerak. Itu kan ya hal yang kesulit ya, dari yang mudah ke sulit. Kemudian setelah itu baru diterapkan ke dalam permainan gitu kan, permainan sederhana tanpa menggunakan dribble. Jadi hanya melakukan passing saja. Kita bentuk permainan tanpa menggunakan ring dengan gawang yang sederhana lah kita istilahnya gitu. Kemudian yang kedua, strategi mengajar yang saya ketahui juga. Jadi kita dalam mengajar juga kan perlu ya adanya tentang strategi. Kita harus menerapkan metode apa sih yang akan kita terapkan, kemudian bentuknya itu tadi ya. Jadi supaya tadi saya terapkan di akhir itu ya, saya melakukan penilaian tidak hanya pengamatan observasi dari guru saja, tapi saya terapkan penilaian itu dengan menggunakan observasi dari antar teman tersebut gitu. Jadi kelompok wanita yang mengamati, kemudian yang laki-laki yang bermain, dan nanti sebaliknya, yang perempuan yang bermain, laki-laki yang mengamati. Terus dari model pembelajaran juga kan, istilahnya ini juga kan saya menerapkan model PBL ya, problem based learning. Jadi kan ini kan permasalahannya kan dalam melakukan passing bola basket, terutama nih yang perempuan masih banyak yang melakukan asal, padahal tujuannya itu chest pass, tapi kebanyakan yang melakukan chest pass itu bukan bolanya itu bukan tepat di depan dada, melainkan ada yang berada di samping kepala, kemudian ada yang melakukan chest pass dengan arah bolanya yang melambung gitu. Dari bound pass juga kan ada yang melakukan di atas kepala kemudian dipantulkan ke bawah. Jadi itu kan.
Berarti mungkin ada 3 ya Kak ya. Tadi mungkin gaya mengajar, kemudian strategi mengajar, dan model pembelajaran ya Kak ya. Ya, betul. Oke, betul ya Kak ya. Tadi apa yang dikatakan oleh Kak Andrean, itu Kak Andrean kan cuma 2 bola ya Kak ya. Ya, Dengan berapa peserta didik Kak itu semuanya? itu ada 28. 28. Nah, makanya kita harus mempunyai strategi bagaimana peserta didik ini supaya semuanya aktif Aktif. bergerak, betul. Jangan sampai dengan 2 bola ini kebanyakan peserta didik ini saling menunggu gitu. Nah, tadi betul yang terakhir itu dengan cara simulasi. Jadi semua peserta didik aktif bergerak seperti itu. Dimulai dari hal yang mudah, teknik dasarnya, kemudian sambil bergerak, kemudian akhirnya dengan simulasi permainan bola basket dengan dimodifikasi seperti itu. Oke, terima kasih kepada Kak Andrean. Silakan mungkin kakak-kakak yang lainnya yang bisa kita pelajari dari video aksi nyata tersebut. Silakan Kak Juheri, Kak Asep, atau Kak Momo, atau Kak Lucy, silakan. Baik Kak, izin coba menjawab. Ya, silakan Kak. Mungkin dari kalau pembuatan video aksi nyata itu ada beberapa hal yang bisa saya pelajari. Yang pertama sama dengan Kak Andre tadi, kita bisa melihat strategi pengajaran kita atau aktivitas fisik diterapkan pada siswa itu harus seperti apa biar situasi dan kebutuhan yang beragam itu bisa semuanya terpenuhi. Jadi siswa bisa aktif, kreatif gitu. Juga bisa melihat bagaimana asesmen yang kita harus pakai gitu biar kita tahu nih anak itu bisa udah sampai mana. Nah, juga video aksi nyata itu bisa memberikan inspirasi untuk kita itu lebih bisa berinovasi lagi. Harus kita itu harus bagaimana, metode pengajarannya itu harus seperti apa biar menciptakan lingkungan itu yang inklusif gitu. Terus yang ketiga, penyesuaian metode mengajar. Dari video aksi nyata itu kita bisa mempelajari bagaimana kita harus menyesuaikan metode mengajar kita supaya lebih relevan dan efektif lagi bagi peserta didik. Selanjutnya, kita itu dalam pembuatan video aksi nyata sangat penting berkolaborasi gitu. Jadi di sini kita kan tidak bisa bekerja sendiri ya kalau pembuatan video aksi nyata, mungkin kita bisa berkolaborasi dengan guru yang lain atau staf sekolah yang lain. Bahkan kita juga memerlukan dukungan orang tua untuk mendukung perkembangan siswa itu secara keseluruhan. Selanjutnya dalam pembelajaran ini kita benar-benar kalau refleksi dan pembelajaran itu harus terus menerus, jadi refleksinya jangan sampai lupa, itu hal yang sangat penting gitu. Kita harus merefleksi lagi, kadang terlupakan padahal itu penting refleksi itu. Yang selanjutnya kita juga perlunya keterampilan dalam memanajemen kelas itu supaya tetap pembelajaran itu dalam suasana yang kondusif. Mungkin itu ya beberapa hal yang dapat saya pelajari dari pembuatan video aksi nyata ini. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke ya, terima kasih kepada Kak Lucy. Tadi ada beberapa ya yang dipelajari dari pembuatan video aksi nyata
Tadi mungkin sebagian ada yang sama dengan Kandrean, tadi sebagian juga ada yang berbeda ya. Yang pertama dalam pembuatan video aksi nyata, memang kita harus berkolaborasi karena kita tidak mungkinlah kita bekerja sendiri dalam pembuatan aksi nyata meskipun kita pakai tripod seperti itu, tapi kita butuh teman untuk membantu dalam pembuatan video aksi nyata tersebut. Apalagi kita berada di lapangan pembelajarannya. Beda kalau situasinya di kelas dengan lapangan seperti itu. Kemudian yang kedua, refleksi. Memang refleksi ini sangat diperlukan sekali ya, karena refleksi ini untuk memperbaiki hal-hal yang kurang dalam pembelajaran kita. Misalkan pada waktu melakukan teknik dasar CESPAS, masih banyak misalkan yang peserta didik perempuan melakukannya tidak sejajar dengan dada misalkan seperti itu. Maka diperlukanlah refleksi di akhir pembelajaran seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana memanajemen kelas. Betul sekali. Nah, ini yang paling penting biasanya. Bagaimana supaya pembelajaran ini menjadi kondusif. Nah, biasanya kadang-kadang kan peserta didik ini kalau misalkan instruksi kita kurang jelas atau misalkan kita tidak bisa memanajemen kelas, nah, biasanya kacau gitu pembelajarannya, ada yang kemana gitu, tidak mengikuti instruksi dari guru tersebut. Nah, seperti itu. Makanya kita harus bisa memanajemen kelas tersebut supaya apa yang kita perintahkan dapat dilaksanakan oleh peserta didik tersebut. Seperti itu, Kak. Oke ya, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah aspek instruksional, manajerial kelas, dan isu-isu ketidakadilan sosial sudah dilakukan dalam video tersebut? Nah, tadi apa yang ditampilkan oleh Kak Andrean dalam videonya, apakah aspek instruksional, manajerial kelas, dan isu-isu ketidakadilan sosial sudah dilakukan dalam video tersebut, Kak Andrean? Ya, baik Kak. Untuk aspek instruksional, manajerial kelas, dan isu-isu ketidakadilan sosial itu sudah saya lakukan juga menurut saya ya. Jadi dari aspek instruksional itu kan kita memberikan instruksi secara jelas kepada peserta didik, dan peserta didik itu melakukan apa yang sudah diinstruksikan. Seperti halnya kan kayak kita memberikan demonstrasi, kemudian peserta didik mengaplikasikan dengan mencoba. Nah, adapun ada kesalahan kita perbaiki. Terus yang kedua, instruksi tentang penilaian antar teman, ya mereka juga sudah memahami tentang instruksi tentang penilaian antar teman tersebut. Nah, kemudian untuk manajerial kelas ini sudah termanage dengan baik ya, dari segi waktu, kemudian dari segi pengelompokan siswa juga kan sudah sesuai, dan alhamdulillah itu sudah termanage dengan baik. Kemudian untuk isu-isu ketidakadilan sosial juga sudah sesuai juga. Jadi saya tidak memandang dari sosial ekonomi, dari ekonominya atau segala macam itu semua dalam satu kelompok itu. Jadi saya tidak melihat ada yang memandang sini mah pengetahuannya masih kurang atau bagaimana, tidak. Gitu. Terus kemudian dari gender juga saya pisah juga gitu kan, dari setiap dari awal, dari pendahuluan sampai ke penutup juga gitu kan, sampai ke istilahnya inti yang terakhir lah, simulasi itu juga kan saya disesuaikan secara gender gitu. Jadi kalau misalkan kita bermain simulasi antara laki-laki dan perempuan itu digabungkan dalam satu kelompok, ya mungkin pasti ada tidak adil juga kan untuk gender, karena pasti yang lebih aktif itu laki-laki dan tenaganya pun lebih besar dari perempuan gitu kan.
Oke, terima kasih Kak Andrean ya. Tadi mungkin dari isu-isu ketidaksosialan ya. Tadi misalkan pada waktu simulasi permainan bola basket antara laki-laki dan perempuan. Betul sekali, lebih baik dipisahkan. Kalau misalkan kita disatuin, kadang-kadang yang perempuan itu tidak dapat bola gitu. Ya. Nah, makanya kita pisahkan aja supaya perempuan juga bisa lebih aktif dalam misalkan teknik dasar, misalkan overhead pass, atau antes pass, dan ball pass. Oke Kak ya, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu pertanyaan ketiga. Berikanlah umpan balik untuk memperbaiki pembelajaran yang dilakukan di masa depan. Silakan boleh Kak Asep, Kak Juheri, atau Kak Momo boleh memberikan tanggapannya dari pertanyaan pemantik tersebut. Kak Asep, masih ada Kak Asep? Kak Juheri ada? Oke, kalau misalkan tidak ada, boleh Kak Lucy berikan umpan baliknya Kak untuk memperbaiki pembelajaran yang telah dilakukan untuk masa depan, seperti itu Kak. Baik Kak, mungkin untuk kedepannya apa ya, perbaikan pembelajaran dilakukan di masa depannya mungkin supaya lebih jelas lagi kalau di ruangan terbuka itu pakai apa sih yang pengeras suara gitu, jadi semua anak bisa lebih kedengeran gitu ya, sama mudah-mudahan fasilitasnya lebih bagus lagi ke depannya, mungkin itu ya, biar Kak Andre belajarnya kalau fasilitasnya sudah terpenuhi, mungkin itu ya. Soalnya kalau dari cara pengajaran, cara itu menurut saya Kak Andre sudah bagus, sudah kreatif. Mungkin itu Kak. Iya, jadi mungkin dilengkapi lagi mungkin sarana dan prasarananya ya Kak ya, seperti misalkan alat pengeras suara, supaya pada waktu mengajar di lapangan lebih terdengar suaranya oleh peserta didik, seperti itu. Kemudian untuk sarana juga misalkan bola diperbanyak mungkin seperti itu ya Kak ya, supaya jangan sampai siswanya banyak tapi bolanya cuma sedikit, seperti itu. Berarti jangan modifikasi alat seperti itu. Iya betul. Tinggal nanti ini aja Kak ke bendahara. Kebetulan Kak Andre bendahara kan, tinggal dianggarkan aja gitu Kak. Dianggarkan aja tiap tahun gitu. Misalkan bola basket berapa gitu, bola voli berapa. Ring Ya, basketnya setengah. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Kita masih ada beberapa slide lagi. Oke, di sini apakah terdapat kesulitan dalam penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kira-kira menurut kakak-kakak semuanya, apakah terdapat kesulitan nggak misalkan kita menyusun perencanaan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kalau kira-kira ada, kesulitannya di mana seperti itu?
Kalau saya sih ada, Kak. Ya, gimana Kak? Silakan Kak Andre. Kalau dalam menyusun perencanaan itu kan kita terutama kita menggunakan model pembelajaran ya. Ya, betul. Nah, jadi dalam langkah-langkah pembelajaran itu kan harus ada sintaknya gitu kan. Sintak-sintak dari model pembelajaran tersebut. Kemudian kebetulan juga kan saya menggunakan modelnya kan PBL ya. Ya. PBL, kemudian dari langkah pembelajarannya pun saya mengikuti sintak model PBL tersebut. Gitu. Terus kemudian di situ juga kan dari pemanasan dan inti juga kan saya menerapkan TGFU ya, Teaching Game for Understanding. Jadi dari pemanasan itu kan saya menerapkan permainan kucing-kucingan itu dengan melempar bola, dengan melakukan operan bola gitu kan, itu lebih mengarah kepada ke teknik dasar gitu. Terus mungkin strategi pembelajaran juga kan saya harus menerapkan ini dalam pengajaran passing bola basket ini harus dengan cara bagaimana nih gitu kan, dengan variasi pengajaran, misalkan kita memanfaatkan peralatan dengan 2 bola, tapi gimana caranya peserta didik ini aktif gitu. Nah, terus itulah jadi yang terpenting menyusun perencanaan itu ya yang lebih sulitnya itu kita dalam langkah pembelajaran kita harus mengikuti sintak dalam model pembelajaran tersebut gitu kan. Jadi kesulitannya dalam mengikuti sintak pembelajaran ya Kak ya? Ya, betul. Jadi betul ya, untuk penyusunan perencanaan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini, memang kita harus benar-benar menyusunnya secara matang gitu ya. Jangan sampai kita perencanaannya asal-asalan. Misalkan kita tidak menyusun dulu misalkan RPP atau modul ajarnya, kita langsung mengajar aja, tidak akan efektif seperti itu Kak. Makanya kita misalkan dari malamnya kita buat dulu perencanaan secara matang, kemudian mengatur strategi bagaimana misalkan dengan alat yang sedikit tapi peserta didik dapat aktif bergerak seperti itu. Jadi betul ya, bagaimana kita harus mengikuti sintak pembelajaran dalam PJOK tersebut. Oke ya, kita lanjut ke ini apakah pengajaran yang saya lakukan sudah menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tadi saya lihat ya di video aksi nyata yang ditampilkan oleh Kak Andre, itu sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Karena peserta didik ini lebih aktif untuk melakukan teknik dasar ataupun permainan dalam bola basket tersebut, seperti itu. Kemudian so what? Nah, di sini apa keputusan yang saya lakukan dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, apa kira-kira keputusan yang kakak-kakak lakukan dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak, boleh dijawab kira-kira keputusan yang kakak-kakak lakukan dalam pengajaran yang telah dilakukan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kira-kira apa keputusannya, Kak? Keputusannya ya yang pasti dalam pembelajaran itu kita lebih menuntut untuk siswa itu agar lebih aktif lagi dalam pembelajaran.
Yang kedua, kita juga harus lebih mengupgrade lagi ya tentang strategi dan gaya mengajar kita, jadi supaya lebih cocok dalam pembelajaran PJOK ini gitu kan. Mungkin lebih ke itu sih kan. Jadi kita keputusannya ya memang sudah betul gitu kan, karena kebanyakan juga kan masih banyak yang menggunakan gaya mengajar, gaya komando, kemudian metodenya dengan metode ceramah gitu kan. Nah, itu kan lebih istilahnya kan membuat siswa itu kan lebih jenuh ya, lebih jenuh. Terus karena kan kita prinsip dari pendidikan jasmani dan kesehatan itu kan supaya siswa itu agar aktif dalam dalam melakukan aktivitas fisik tersebut gitu. Jadi gimana caranya kita untuk pembelajaran PJOK memang lebih menuntut untuk peserta didik itu lebih aktif gitu kan. Iya, berarti yang paling penting sebenarnya bagaimana peserta didik ini enjoy atau misalkan asik dalam pembelajaran PJOK ini. Kalau misalkan peserta didik kita udah enjoy, udah asik, tentunya pasti dia akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh gurunya sehingga dia akan senang dalam pembelajaran tersebut. Beda kalau misalkan kita pembelajarannya tidak menyenangkan, kemudian membosankan, tentunya kan anak-anak juga malas untuk melakukan gerak tersebut. Nah, bagaimana kita merencanakan pembelajaran ini supaya lebih bervariasi atau lebih asik lagi, seperti itu, Kak. Apa yang akan saya lakukan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan merencanakan perbaikan tindakan yang dilakukan dalam penerapan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Tentunya tadi ya, untuk kompetensi mungkin lebih meningkatkan lagi kompetensinya, terutama dalam strategi pengajaran, supaya pembelajaran PJOK yang kakak lakukan ini lebih berpusat pada peserta didik, seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan, jika bisa diberikan kesempatan untuk mengulang dalam pembuatan rencana pembelajaran dan pembuatan video, apa yang akan kakak lakukan untuk menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, silakan, bolehkah dijawab nih pertanyaan? Kalau misalkan kakak diberi kesempatan untuk mengulang kembali, misalkan dalam pembuatan rencana pembelajaran atau pembuatan video, kira-kira strategi apa yang akan kakak lakukan untuk menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak Lucy, boleh untuk menjawab pertanyaan ini. Kak Lucy masih ada? Masih, Kak. Silakan Kak, kira-kira kalau misalkan diberi kesempatan Kak Lucy untuk mengulang dalam pembuatan rencana pembelajaran atau pembuatan video, kira-kira apa yang akan harus dilakukan untuk menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin yang akan saya lakukan memperbaiki lagi metode cara pembelajarannya, lebih ke yang bervariatif lagi supaya anak-anak itu lebih aktif gitu. Terus gendernya juga dipisah gitu, tidak disatukan. Pemilihan pembelajarannya juga lebih yang tidak membutuhkan banyak alat, tapi bisa anak itu bisa berpartisipasi aktif gitu, tidak hanya sebagian. Jadi tidak banyak menunggunya, tapi anak itu selalu bergerak. Mungkin itu yang akan saya perbaiki. Yang pertama, memperbaiki metode yang bervariatif lagi ya Kak ya.
Ya, Jadi intinya supaya peserta didik ini tidak bosan. Kemudian tadi yang kedua adalah dengan memisahkan gender pada waktu praktek pembelajaran. Betul Kak? Karena kalau yes, misalkan kita disatukan ya kadang-kadang betul misalkan dalam permainan sepak bola atau misalkan bola basket. Seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Andrean, yang aktif itu malah yang laki-laki, yang perempuan malah nggak dapat bola seperti itu. Tapi kalau kita pisahkan, misalkan bolanya ada dua, yang laki-laki aktif, yang perempuan juga aktif bermain, misalkan sepak bola atau bola basket. Kemudian yang ketiga yaitu dengan mengefektifkan alat, misalkan dengan alat yang terbatas atau seadanya, tapi bagaimana peserta didik ini dapat bergerak dengan aktif ya Kak, seperti itu Kak ya Kak. seperti itu. Oke, terima kasih Kak ya. Kemudian lanjut sedikit lagi, ini udah ya presentasi refleksi. Oke, satu lagi Kak, ini di sini yaitu kira-kira refleksi apa yang didapat dari materi pembelajaran pada hari ini Kak? Silakan boleh Kak Andrean, Kak Lucy atau Kak Asep yang lainnya silakan. Kira-kira refleksi apa yang kakak-kakak dapatkan dari pembelajaran pada malam ini? Ya, izin coba menjawab, Kak. Ya silakan. Jadi dari pembelajaran kali ini yang saya dapatkan mungkin dalam pengajaran itu kita harus benar-benar pembuatan perangkat ajar itu lebih dimatangkan lagi, bagaimana kita cara memilih strateginya, pembelajarannya seperti apa, metode yang akan digunakan itu harus seperti apa, dan bagaimana membuat siswa itu lebih aktif lagi gitu. Terus cara penilaian di lapangan pun kita bisa divariasikan lagi, tidak hanya guru yang menilai, bisa antar teman. Terus kita juga dituntut untuk berkolaborasi dengan yang lainnya. Jadi kita harus sebagai guru itu bisa berinovasi lagi, bisa tidak hanya berdiam diri, tapi kita itu harus terus-terus belajar supaya membuat peserta didik itu berpartisipasi, semuanya berperan aktif dalam pembelajaran, tidak hanya sebagian. Mungkin itu yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Jadi mungkin banyak hal ya yang didapat dari pembelajaran pada malam ini ya diantaranya mungkin dengan adanya refleksi aksi nyata ini mungkin kakak-kakak semuanya lebih matang lagi dalam penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian dalam memilih metode atau strategi pembelajaran, kemudian yang terakhir tadi yaitu meningkatkan kompetensi guru tersebut. Seperti itu kayak. Iya, Kak. Mungkin ada pertanyaan dari kakak-kakak tentang materi pada hari ini atau misalkan silakan mau sharing aja misalkan dari kesulitan dalam pembuatan aksi nyata atau yang lainnya silakan. Nanti untuk aksi nyata itu nanti kita validasi dulu ya Kak ya oleh fasilitator. Nanti kalau misalkan ini videonya sudah bagus, nanti kakak-kakak boleh langsung di-upload di PMM seperti itu. Tapi kalau misalkan belum divalidasi oleh
fasilitator jangan dulu diupload, nanti bisa diperbaiki lagi untuk video aksi nyatanya seperti itu. Silakan ya kakak, kalau misalkan tidak ada ya mungkin materi pada hari ini cukup sekian karena kita udah lebih dari 2 JP ya, udah lebih dari 90 menit. Tapi sebelumnya silakan untuk Kak Andrean seperti biasa kita foto bersama dulu ya untuk dokumentasi, kemudian kita share di WA group seperti itu. Silakan Kak Juheri, boleh di-on-kan kameranya. Kak Momo, Kak Asep, silakan. Kan Momo poek amat. Kak Momo masih bangun, Kak Momo, atau udah tidur? Gelap amat itu. Silakan Kak Andrean untuk mendokumentasikan GMAT pada malam ini. Siap. Oke, 1, 2, 3. Silakan gaya bebas Kak. Nah, Kak Momo sekarang udah ada ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Andrean ya atas yang telah mendokumentasikan pertemuan tatap maya pada malam ini. Kita nanti bertemu lagi kalau nggak salah tanggal 7, kalau nggak salah seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya kakak-kakak untuk tugas-tugasnya untuk segera dikumpulkan ya Kak ya. Yang belumnya silakan dicek lagi dari modul 1 sampai modul 3 sampai ke aksi nyata. Yang belumnya silakan dikumpulkan seperti itu.